luar biasa ini. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, acara Muharram ini alhamdulillah senantiasa kita laksanakan pada setiap tahun. Ya, memang seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah bahwa kita harus mengasihi anak-anak yatim, sehingga ini adalah momentum, ya, jadi hanya momentum saja kita laksanakan di bulan Muharram, bukan berarti di bulan-bulan lain kita tidak mengasihi anak-anak yatim, tapi ini momentum yang tepat sehingga kita memang melaksanakannya di bulan Muharram ini. Nah, untuk acara tahun ini memang spesial, kita melaksanakan serangkaian acara yang kita awali pada hari Ahad kemarin, yaitu kita melaksanakan outbound di Gunung Pati dengan bergembira bersama. Kemarin alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan sangat ramai dan menyenangkan. Lalu seperti yang disampaikan Gus Dur tadi, karena memang beberapa peserta tidak bisa mengikuti acara outbound, maka kita agendakan untuk acara pada sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan bersama tausiah dari Ustaz Abdul Rahman. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dan majelis taklim yang sudah mensupport acara ini sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran wa rahmatullahi wabarakatuh. Berarti Bapak Sayyidin atas sambutannya, dan alhamdulillah sekali lagi kita doakan semoga Allah meridhoi dengan segala bentuk apa yang telah kita lakukan pada hari dan hari ini. Ibu yang hormati Bapak Bapak semua, pada acara yang ketiga yaitu pembacaan doa dari satu anak yatim di sini, insya Allah adalah Ananda Naufal Alif Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa min ma syi'a min syai'in ba'd. Duhai Allah yang Maha mengenggam segala urusan makhluk, duhai Allah yang Maha pengasih tanpa pilih kasih, duhai Allah yang Maha penyayang tanpa pandang orang, ampunilah kami dan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali ke pangkuan Islam. Ampunilah mereka, sayangilah mereka, tempatkanlah dalam kenikmatan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dan sayangilah guru-guru kami yang mengajari kami kenal dengan-Mu ya Allah, yang mengajari kami menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ya Allah, karuniakanlah kepada semua yang hadir, panitia Semarang Muharram, para donatur, dan juga kinasih Rasulullah anak yatim, berkah dunia akhirat, berkah hartanya, berkah keluarganya, berkah ilmunya, berkah hidupnya, hingga Engkau ridho kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami kinasih Rasulullah, jadikan kami penerus Rasulullah, jadikan kami umat Rasulullah, dan Rasul pun mengakui kami sebagai umatnya. Ya Allah,
terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Anda para ahli kehidupan berdoa. Semoga Allah menjabah doa kita semua. Ya Rahman ya Rahim. Ibu yang kami hormati, semoga kita yang hadir di sini didoakan anak yang soleh dan solehah bagi kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita pada acara yang keempat yaitu tausiah oleh Ustaz Abdul Rahman dan insyaallah nanti akan dilakukan dengan doa. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya masih loyo, sama seperti sahamnya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah, Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Dikenepi ini biar ganjil. Dikenepi biar ganjil. Ya, semangat. Jawabnya salam yang sempurna. Salam yang sempurna jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipenggal di tengah. Biasanya kan waalaikumsalam warahmatullahi, itu kurang sempurna. Yang sempurna waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya? Nah, bisa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para kinasih Rasulullah yang sudah hadir di majelis yang mulia ini, yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW, yang menjadi media dekatnya kita yang mengasihi mereka dengan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini dimasukkan surga bersamanya Rasul. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada supporter dari acara ini. Yang pertama dari Yayasan Bina Manusia Utama Takbiran Masjid Al-Azhar. Kemudian ada dari Majelis Ta'lim Jumat Duha, Majelis Ta'lim Nurul Ilmi, ada dari Bank Infak Amanah, dan juga dari Yayasan Rumah Quran Semarang yang telah memberikan support yang begitu luar biasa terhadap kegiatan Semarang Muharram ini. Mudah-mudahan amal jariah kita ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran yang luar biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa saja yang punya perhatian, yang punya semangat untuk mengasihi anak yatim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan bersama beliau Rasulullah di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan satu isyarat dengan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah. Maknanya apa? Maknanya kalau kita itu dekat dengan anak yatim, maknanya kalau kita itu sayang mereka, mengasihi mereka, berarti kita mengasihi kekasihnya Rasulullah SAW, karenanya beliau sangat bangga terhadap mereka. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya adalah kita-kita yang hadir. Amin Allahumma amin. Karena yatim bukanlah pilihan. Yatim adalah satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun anak yatim yang di sini maupun di luar sana yang menginginkan orang tuanya dipanggil Allah lebih dahulu. Tidak ada seorang anak pun yang ingin ditinggal oleh orang tuanya, tetapi takdir kemudian memberikan keterangan dan keputusan lain. Allah ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kinasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana mungkin tidak disiapkan oleh Allah kinasihnya Rasulullah untuk masa depannya? Kita bisa melihat di dalam sejarah bahwasanya orang-orang besar, pemimpin-pemimpin dunia banyak yang lahir dari kinasih-kinasih Rasulullah. Pemimpin-pemimpin besar banyak yang dilahirkan dengan keputusan Allah, orang tuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu, termasuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun, sang pemimpin dunia dan akhirat, sang pemimpin revolusioner dunia, ini diskenariokan oleh Allah. Wafatlah ayah ketika beliau masih dalam kandungan, dan wafatlah ibunya beliau ketika beliau baru berumur 4 bulan. Ini ketetapan keputusan Allah Subhanahu. Dan setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala itu pasti terbaik. Artinya apa, anak-anakku sekalian, gak usah berkecil hati, gak usah merasa minder ketika bapak atau ibunya meninggal dunia. Karena apa? Allah sedang memberikan skenario rencana bahwa adik-adik kelak nanti dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Amin Allahumma. Jadi anak-anak sekalian gak usah minder, ini adalah keputusannya Allah. Harus bangga. Kita ini kemudian lahir dalam keadaan yatim, lahir dalam keadaan piatu, tidak ada bapak atau tidak ada ibu, bahkan mungkin tidak ada dua-duanya. Tapi yakinlah anak-anakku sekalian bahwa Allah sangat sayang terhadap kalian. Rasulullah sangat sayang terhadap kalian. Makanya tugasnya anak-anak ya, harus belajar dengan baik, harus belajar dengan tekun, menjemput takdir bahwa kalian masa depan nanti adalah pemimpin-pemimpin dunia yang sukses. Amin Allahumma. Itulah Rasulullah SAW ketika mau jadi pemimpin dunia itu dipersiapkan dengan diyakinkanlah beliau dan diwafatkanlah
ibu beliau baginda Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya Nabi di dalam menjalankan membawa risalah Islamiyah itu tidak terdoktrin oleh orang tua. Kita nggak bisa bayangkan andai kata kemudian ketika Rasulullah SAW membawa amanat syariat, kemudian ada sesuatu yang mungkin orang tua beliau itu kemudian ada sesuatu yang nggak suka terhadap syariat ini. Mau menjalankan syariat ini adalah perintah Allah, tapi kalau nggak dijalan, kalau mau menjalankan syariat orang tua misalnya tidak suka, tapi kalau dijalankan, kalau tidak dijalankan ini adalah syariat perintahnya Allah. Ini kan kemudian bertentangan. Tapi dengan dibawakannya orang tua, baik ayah maupun ibu, Rasulullah SAW bebas untuk membawa risalah dengan sempurna. Tidak ada intervensi, campur tangan dari orang tua. Karena apa? Karena kalau orang tua andai kata misalnya masih hidup, ini bisa dilema Rasulullah SAW. Andai kata syariat yang dibawa oleh Rasulullah, orang tuanya ada yang tidak setuju, orang tuanya ada yang enggak pas. Ini tentu akan kemudian menjadi simalakama bagi Rasulullah SAW. Makanya kemudian Rasulullah diskenariokan oleh Allah diwafatkan dalam keadaan masih berada di kandungan. Ayahandanya wafat ketika umur 4 bulan, ibundanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Rasul dari sejak kecil itu dididik oleh Allah melalui didikan alam semesta. Didikan oleh makhluk-makhluknya Allah secara langsung. Bayangkan Rasulullah dikala umur seperti anak-anak kita yang di depan ini, beliau Rasulullah SAW sudah membawa kambing mengembalakan, bukan mengembalakan di padang rumput, tidak. Rasulullah membawa kambing bukan mengembalakan di kebun-kebun yang sudah banyak tumbuhan, tidak. Tapi Nabi dikala usia anak semacam ini, Nabi menggembalakan kambing di padang yang tidak tumbuh-tumbuhan, yang rumput saja susah untuk dicari. Bagaimana susahnya Rasulullah menggembalakan. Tapi ini lagi dididik oleh Allah supaya Nabi punya kesiapan mental yang luar biasa, punya kesabaran yang luar biasa di dalam mengemban risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang besar, dididik oleh alam, dididik oleh keterpaksaan hidup, oleh himpitan hidup, dan langsung diberikan wahyu bimbingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baginda Rasulullah yang dalam kesejarahannya itu luar biasa. Memang diwafatkannya orang tua, baik ayah maupun ibunya, dipersiapkan untuk menjadi orang yang hebat, orang yang kuat. Ini Rasulullah. Ada lagi dalam golongan tabi'in yang kita kenal sebagai orang yang mengkodifikasikan hadis. Jadi hadis, ucapan, perbuatan Rasulullah yang disampaikan melalui lisan ke lisan, ditulis dalam pelepah-pelepah Quran, itu kemudian ditulis. Salah satu penulis yang fenomenal dan luar biasa, yang kitab dan bukunya masih menjadi rujukan umat Islam, yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Kita semuanya tahu tentang Imam Bukhari, salah satu ulama hadis. Beliau juga dilahirkan dalam keadaan yatim. Dan beliau Imam Bukhari bukan hanya keadaan yatim, tapi lahir sejak kecil beliau diberikan takdir matanya tidak bisa melihat.
buta beliau sejak kecil. Siapa? Imam Bukhari. Hari-harinya orang tua ini menyayangi beliau Bukhari kecil. Mau makan disuapi, mau ke belakang diantar, semua kegiatan hari-harinya itu penuh dengan kasih sayang ibunya. Bahkan kasih sayang ibunya itu tidak pernah lepas berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai suatu ketika lelehan air mata ibu dari Imam Bukhari ini tak terbendung, banyaknya air mata yang keluar. Merindukan anaknya kembali bisa melihat lagi anak yang yatim sudah tidak ada bapaknya plus tidak bisa melihat. Suatu ketika ibunda dari Imam Bukhari ini kemudian mimpi didatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Didatangi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang menemui ibunya Imam Bukhari ini memberikan kabar gembira, wahai ibu, gak usah sedih, gak usah berduka, gak usah kecil hati. Ini anak nanti akan menjadi anak yang menjadi pemuka dan pemimpin dunia dan akhirat. Ini anak nanti akan menjadi orang yang terkenal. Dan anak ini nanti sebentar lagi akan dibukakan matanya, diberikan oleh Allah nikmat untuk bisa melihat. Kemudian apa? Ibunya bangun dari tidur, beliau menangis kembali sejadi-jadinya sampai air mata ibunya Imam Bukhari itu dioleskan ke matanya Imam Bukhari kecil ini. Biiznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, terbukalah mata Imam Bukhari. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah bisa melihat dengan sempurna. Alhamdulillah. Makanya kemudian ibunya ini berazam bercita-cita, ya Allah, anakku ini sudah sembuh bisa melihat. Karena saking cinta dan senangnya ibu dari Imam Bukhari ini, kemudian Bukhari kecil dititipkan anaknya ke seorang ulama untuk dididik agama. Dan Bukhari kecil ini luar biasa cerdasnya, bahkan bisa menghafalkan ribuan hadis baginda Rasulullah SAW. Saking cerdasnya sekali, diajarkan satu hadis dari gurunya, langsung dihafalkanlah hadis itu dan tidak pernah hilang untuk selamanya. Sekali diajarkan hadis dari Rasulullah melalui guru-gurunya, dihafalkan, kemudian beliau tulis dalam pelepah-pelepah kurma, ditulis kemudian sampai sekarang dibukukan, sehingga ada buku hadis namanya Hadis Bukhari. Itulah luar biasanya seorang yang awalnya yatim, bahkan bukan hanya yatim saja, tapi punya keterbatasan di dalam memandang, di dalam melihat karena buta sejak kecil. Tapi berkat itulah Allah langsung turun tangan mengajari, membimbing, mengarahkan anak-anak yang memang secara lahir kemudian bapaknya sudah tidak ada, ibunya tidak ada, atau dua-duanya bapak ibunya tidak ada. Maka sekali lagi anak-anakku sekalian, jangan berkecil hati kalau ayahnya sudah meninggal. Jangan berkecil hati kalau ibunya sudah wafat, karena ini adalah takdir dari Allah. Allah ingin mempersiapkan kalian menjadi orang yang kuat, bukan orang yang cengeng, bukan orang yang mudah mengeluh, bukan orang yang ingin mengharapkan pertolongan orang lain, tapi kalian ini dipersiapkan menjadi manusia kuat sejak kecil.
insya. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam ahli fikih yang kita kenal. Dalam dunia fikih ada 4 mazhab besar. Yang pertama namanya Imam Malik dengan mazhabnya Malikiyah. Yang kedua ada Imam Hanafi dengan mazhabnya Hanafiyah. Yang ketiga ada Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'iyah, dan juga Imam Ahmad dengan mazhab Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad juga sama. Ketika beliau kecil dalam keadaan yatim. Sebelumnya juga sama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu juga beliau Imam Syafi'i kecil sudah tidak punya ayah. Tapi semangat di dalam belajar beliau Imam Syafi'i, Imam Ahmad begitu luar biasa, sampai menjadi ulama besar, sampai menjadi orang yang terkenal, menjadi pemimpin para ulama, sehingga ilmu-ilmunya sampai sekarang masih kita kaji dan menjadi penopang atau bahwasanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu menjadi contoh dan teladan bagi kita. Yang terakhir sebagai contoh, ini ada sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Uwais Al-Qarni. Siapa tuh? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu juga sama, lahir dalam keadaan ayahnya meninggal dunia, ibunya yang sudah sepuh dalam keadaan lumpuh tidak bisa berjalan. Tiap hari Uwais Al-Qarni ini mengupayakan untuk merawat ibundanya tercinta. Ibundanya mau makan, beliau suapi. Ibundanya mau minum, beliau kasih minum. Ibundanya mau ke belakang, beliau papa, beliau gendong. Itulah Uwais Al-Qarni yang tinggal di daerah Yaman. Yaman itu sebelah selatannya Mekah, jauh. Ya, perjalanan kira-kira mungkin antara Semarang Jakarta. Suatu saat Uwais Al-Qarni ini pengen bertemu Rasulullah SAW. Walhasil ringkas cerita, beliau kemudian pamit sama ibunya, dikasih izin sama ibunya, boleh silahkan bertemu Rasulullah, tapi jangan lama-lama. Kalau sudah bertemu Rasulullah kemudian pulang. Akhirnya apa? Berjalanlah Uwais Al-Qarni ini datang ke Mekah, tujuannya ingin bertemu Rasulullah SAW. Sampai di tempat Rasulullah SAW tidak ada, karena Rasul saat itu sedang berperang. Bertemulah dengan istri beliau yaitu Aisyah, karena sesuai dengan pesan dari ibunya disuruh cepat-cepat pulang. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun akhirnya pulang, tidak bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian balik lagi ketemu dengan ibunya, seperti biasa merawat ibunya tiap hari. Suatu ketika Uwais Al-Qarni ini mendengar penuturan ibunya. Ibunya pengen sekali untuk tidak haji. Nah, ibu ini meskipun sudah renta, nggak bisa apa-apa, berjalan pun tidak bisa, tapi ibu punya cita-cita, keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Setelah mendengar penuturan Uwais Al-Qarni, penuturan daripada ibu Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni berhari-hari itu yang setiap hari memang sudah menggembalakan kambing. Itu latihan fisik yang luar biasa. Dalam sejarah itu tiap pagi beliau memanggul kambing lari-lari
fisik beliau itu betul-betul luar biasa kekal. Ketika beliau sudah merasa mampu kekal, kemudian matur lagi sama ibunya, wahai ibu, andai kata engkau menginginkan pergi haji, ayo saya ikutkan, saya temani untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian apa? Ibunya Uwais Al-Qarni itu digendong oleh beliau dari Yaman ke Mekah hanya untuk menunaikan ibadah haji. Itulah Uwais Al-Qarni yang sejak kecil ditinggal wafat ayahandanya, merawat ibunya yang sudah tidak bisa apa-apa, tapi semangat mencintai ibunya itu luar biasa. Ibunya dalam keadaan lumpuh pun beliau kemudian gendong dari Yaman sampai ke Mekah, Madinah hanya untuk menunaikan ibadah haji. Sampai baginda Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa ada seorang yang begitu taat kepada orang tuanya ini pergi haji, maka Rasulullah SAW menitipkan doa kepada para sahabat, pesan kepada para sahabat, wahai sahabatku, andai kata engkau bertemu seorang yang namanya Uwais Al-Qarni, maka mintakanlah doa istighfar dari beliau. Ini Rasulullah SAW, Nabi Rasul yang orang disifati oleh Allah sebagai maksud tidak punya salah dan dosa saja, minta didoakan dengan doa istighfar dari seorang yang dulunya anak yatim yang sangat berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya Bapak dan Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, untuk anak-anak kami pesankan berbesar hati, jangan kecil hati. Ini adalah sudah ketetapan Allah. Yakinlah bahwasanya Allah sedang mempersiapkan kalian menjadi orang-orang besar. Dan untuk kita semua, mari kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini kita bisa bareng berkumpul meredakan hasil Rasulullah, mendapatkan doa dari mereka. Mudah-mudahan kita betul-betul nanti di akhirat di surga akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu, anak-anak sekalian penasih Rasulullah SAW, mari kita bermunajat, berdoa bersama. Mudah-mudahan doa-doa kita menjadikan langit itu terbuka untuk terimanya doa. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, hajat-hajat kita, baik yang individu maupun yang bersama-sama, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita akan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wahai Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina
waladan salihan waladan muti'an waladan aliman waladan zakiyan waladan hafidhan lil Qur'anil azim. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, murid-murid kami, keturunan kami, anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang senantiasa dekat denganmu ya Allah. Pintar, cerdas, mengerti agama, teruskan perjalanan dari Rasulullah SAW, dekat dengan Al-Quran, dan jadikanlah anak-anak kami menjadi hafidh-hafidhah penjaga Al-Quran Karim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma indana rizqi ya Allah fis samai fa'anzilhu wa indana fil ardi fa'akhrijhu wa indana mawsilan fayassirhu wa indana ba'idan faqarribhu wa indana haraman fadahhirhu ya Allah birahmatika ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkailah kami, berikanlah rezeki kepada kami ya Allah. Andai kata rezeki itu masih ada di langit, maka turunkanlah ya Allah. Andai kata rezeki kami ini masih ada di perut bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Andai kata rezeki kami masih jauh, maka dekatkanlah. Andai kata rezeki kami masih susah ya Allah, maka mudahkan. Bahkan andai kata rezeki kami masih ada yang bercampur dengan perkara-perkara yang awal, maka bersihkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.